perkuliahan kita pada pagi hari ini. Mohon untuk membuka kamera agar kita bisa memulai. Kita akan memulai pagi hari ini perkuliahan kita. Selamat pagi dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sekalian, silakan membuka kamera, Mbak Ani. Tolong didokumentasikan ya. Baik, Bapak. Selamat pagi, Bapak Ibu. Mohon untuk menyalakan kameranya karena akan saya capture. Oke, baik. Sudah siap. Saya hitung 3, 2, 1. Saya ulangi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Ani. Baik, saudara sekalian, jadi pada pertemuan yang terakhir ini saya akan menyampaikan salah satu topik yang disusun ya secara kait-mengait, dan tema pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengembangkan sebuah information system ya, bagaimana mengembangkan satu bisnis ya, dan bagaimana mengembangkan satu digital business ya. Khususnya dalam hal ini yang kita lihat adalah bagi satu enterprises yang membutuhkannya atau bagi satu institusi bisnis yang membutuhkannya. Isu tentang individual atau kebutuhan individual tentu saja bisa saja ya, tetapi ini arahnya lebih karena information system ya secara umum memang digunakan oleh organisasi ya. Oleh sebab itu biasanya ada satu isu ya tentang bagaimana sebuah sistem ya, bentuknya bisa bisnis atau digital bisnis ya, di dalam satu organisasi itu dibangun atau dikembangkan. Pada prinsipnya di dalam mengembangkan sistem informasi itu bisa dilakukan dengan 3 cara ya. Apakah mau mengembangkan sendiri ya, konsekuensinya organisasi itu harus punya kelompok orang yang kuat yang bertugas untuk mengembangkan sistem tersebut ya. Biasanya dahulu dimulai di accounting department ya munculnya ya, karena kebutuhan untuk mengembangkan sistem itu muncul di sistem yang paling tertutup ya, dan untuk menunjang bagaimana pencatatan keuangan secara lebih baik ya, dan yang paling muncul pertama itu kebutuhannya biasanya di accounting ya. Maka dulu ada namanya apa yang disebut dengan EDP atau Electronic Data Processing. Jadi bagaimana melakukan satu pengolahan data untuk kebutuhan keuangan ya, dan unit yang terkait dengan aspek itu biasanya ada di accounting. Karena memang yang membutuhkan pertama kali ya di satu organisasi biasanya fungsi itu. Dalam perkembangannya kemudian tidak hanya itu ya, disadari bahwa bisa digunakan untuk membantu semua proses bisnis ya, maka bergeserlah ya menjadi apa yang sering disebut sebagai MIS Department ya, atau Departemen Sistem Informasi Manajemen, atau kemudian berubah lagi ya dengan berbagai bentuk nama ya, yang berujung di dunia umumnya Recording in progress. sampai kepada pucuk pimpinan yang orang menyebutnya sebagai Chief Information Officer ya, sebagai kelompok pimpinan yang khusus membawai tentang kebutuhan pengolahan data menjadi informasi, menjadi pengetahuan ya, atau menjadi satu produk dan jasa baru.
Ya, itu kira-kira di dalam perkembangannya, tetapi secara umum ya ada tantangan bagaimana kemudian ini sistem itu bisa dikembangkan ya. Nah, tadi saya sebut biasanya ya organisasi take over ya the responsibility di dalam mengembangkan sistem itu. Nah, ini yang kemudian orang menyebutnya sebagai insourcing ya, jadi membangun sistem ya yang dilakukan secara sendiri oleh organisasi itu. Atau bisa saja kemudian ya tanggung jawab penuh atas kebutuhan masih ada di dalam organisasi, lalu kemudian melakukan upaya untuk menggali resources yang diperlukan ya di dalam mengembangkan sistem itu karena tidak terpenuhinya kebutuhan resources yang memungkinkan untuk bisa membantu organisasi itu dalam pengembangan sistem. Maka kemudian muncullah apa yang disebut dengan co-sourcing, ya. Jadi bagaimana melakukan satu kerjasama dengan pihak luar, ya, untuk kemudian mengembangkan sistem itu, ya, dengan tanggung jawab kebutuhan ada pada organisasi, tetapi kemudian resource person yang mengembangkannya bisa saja bekerja sama dengan pihak luar, ya. Maka dibangunlah sistem itu dengan melakukan bentuk kerjasama, ya. Nah, atau bisa saja kemudian karena disadari penuh bahwa organisasi itu justru core kompetensinya bukan pada bidang itu dan tidak mau menggunakan resources-nya atau secara khusus melakukan pembinaan terhadap resource yang ada, termasuk bagaimana juga menyediakan resource yang diperlukan untuk itu, ya, dan secara terus-menerus memaintainnya, maka kemudian dia memilih untuk menentukan kebutuhannya terlebih dahulu kira-kira apa, lalu kemudian menentukan kira-kira produk mana yang ada di luar ya yang memungkinkan bisa digunakan oleh organisasi itu ya untuk kepentingan mendukung ya aktivitas yang ada. Maka kemudian muncullah apa yang disebut dengan outsourcing ya. Jadi dia justru melakukan window shopping saja ya terhadap kebutuhan yang dia miliki, lalu kemudian yang ada di luar seperti apa ya nanti kemudian dia tinggal menggunakannya ya atau tinggal membelinya dan menggunakannya, tentu saja dengan berbagai modifikasi nanti ya kalau memang karena produk yang dikembangkan oleh pihak luar walaupun untuk kepentingan fungsi tertentu itu sama ya, dan kalau diintegrasikan juga fungsi-fungsinya umumnya sama, tetapi kebutuhan lokalnya kan belum tentu saja terpenuhi ya. Jadi disitulah mungkin kemudian perlu adanya sebuah modifikasi ya dan proses internalisasi ya, sehingga kemudian sistem itu sesuai dengan kebutuhan organisasi ya, atau ada hal-hal yang dibutuhkan yang kemudian atas kesepakatan bersama bisa dikembangkan ya dengan menggunakan setidaknya sistem itu untuk dikomunikasikan dengan sistem yang lain atau paling buruk ya memanfaatkan data yang dimiliki untuk digunakan oleh sistem yang lain. Itu kira-kira secara umum ya pilihan yang tersedia ya kaitannya dengan pembangunan sistem ya. Jadi tidak mesti harus kita bangun sendiri, kita bisa bangun bersama-sama para pihak yang mempunyai keahlian ya, atau bisa saja kita memanfaatkan yang memang banyak sekali produsen atau penyedia yang telah melakukan R&D untuk pengembangan sistem itu gitu ya. Kemudian kita tinggal memanfaatkannya. Katakanlah untuk ERP kan udah banyak ya, baik yang sifatnya komersial ya fully atau yang open yang kemudian bisa dikembangkan gitu ya. Nah, itu ERP contohnya ada SAP, ada ada dulu ada PeopleSoft tapi juga sudah dibeli ya, banyaklah ya produk-produk yang digunakan untuk itu.
Itu latar belakangnya, dan nanti akan saya jelaskan ya bagaimana perbedaan antara sistem development dengan dengan software development ya, dan bagaimana approach yang dilakukan tadi, perbedaan antara insourcing, co-sourcing, dan outsourcing ya, mengapa ada kecenderungan untuk itu ya. Dan kemudian mau tidak mau, karena isu yang dikembangkan dalam kaitannya dengan sistem adalah software ya, kita akan menggunakan pendekatan software engineering ya, dan berbagai standar yang memastikan bahwa sistem yang didevelop itu memang mempunyai pemenuhan terhadap functionality ya, terhadap berbagai standar, bahwa sistem berkualitas itu bisa di-offer. Baik, tadi ada yang mengangkat tangan tadi, siapa? Silakan disampaikan terlebih. Ya, silakan. Ya Pak, saya Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Saya mau nanya sedikit Pak. Itu kalau misalnya pembangunan sistem atau sistem developer terhadap misalnya ERP atau pembangunan sistem untuk proses bisnis suatu perusahaan atau institusi pemerintah, itu kan pasti ada data yang akhirnya yang sebenarnya data itu tidak boleh dilihat. Misalnya data itu rahasia gitu, itu kan pasti bisa dilihat Pak sama si pengembangnya ya Pak, developernya itu kan. Itu gimana ya Pak ya? Apa kita harus bikin fakta integritas atau kayak gimana, itu gimana pertanggungjawaban developernya itu Pak? Oke. Jadi kan data tidak mesti harus real ya dalam yang di awalnya ya, tetapi ketika sudah live memang mau tidak mau kan kan. Jadi kaitannya dengan data itu ada tata kelola data tersendiri ya, ada semacam manajemen tata kelola data ya, atau manajemen data. Banyak juga standar-standar yang biasa digunakan tentang tata kelola data ini, antara lain DMBOK ya. Jadi ini salah satunya ya di antara prinsip-prinsip di dalam pengelolaan data. Nah, kaitannya dengan pihak lain ketika mengembangkan, kalau kita mengembangkan secara in-source, dan pada prinsipnya yang dikembangkan itu mulai dari kebutuhan sistemnya seperti apa sampai pada development, nggak ada masalah kan itu ya, kalau in-source ya. Kalau co-source ya, mulai dari kebutuhan sistem sampai kepada bagaimana sistem itu bisa berjalan. Ini kan isunya adalah bagaimana mendevelop sistem secara bersama-sama. Kemudian mau tidak mau untuk testingnya adalah menggunakan data. Nah, datanya kan bisa saja tidak bisa diungkapkan semua, ya hanya diberikan testing saja beberapa data yang ada. Lalu kemudian ini kalau development kan, karena isunya adalah development. Kecuali isunya adalah operation ya, dan maintenance, itu isu yang lain. Jadi ketika isunya adalah development, maka itu bisa dibatasi ruang geraknya ya, karena ketika live maka kemudian kita tidak menggunakan mereka lagi ya, tetapi hanya pada aspek maintenance nanti ada kontrak lagi ya, kalau memang itu diperlukan. Itu untuk co-sourcing. Kecuali kalau outsourcing ya. Kalau outsourcing mau tidak mau, apa mau total outsourcing atau mau kaitannya dengan development saja, atau memang kita melakukan pembelian ya, dengan menggunakan data yang kita miliki sampai kemudian pada live. Itu pun juga bisa di cluster kan, tidak semuanya harus dibuka ya. Tetapi kemudian kalau sampai pada satu titik memang sistemnya diserahkan pada pihak ketiga ya, untuk melakukan development ya, pengelolaan ya, artinya operationnya pun diserahkan pada pihak ketiga, dan kemudian juga maintenance-nya diserahkan pada pihak ketiga, all the things itu diserahkan pada pihak ketiga, maka hal-hal yang kaitannya dengan isu hak akses ya, kemudian sekuritas ya, dan lain sebagainya tentu saja bisa diatur itu Pak. Ya, jadi ada hal-hal yang memang bisa diatur untuk bisa membatasi terhadap hal aspek itu. Dan itu silakan nanti karena ini di luar ruang lingkup perkuliahan kita, kaji ya tentang standar tata kelola data. Ini hampir sama juga yang digunakan untuk tata kelola
sistem ya, seperti COVID ya, kalau ini namanya di handbook, itu bisa digunakan untuk mengakses ya, apakah sebuah pengelolaan data di satu institusi atau di satu organisasi itu sudah pada level 0 atau pada level 5 ya, level yang belum diatur gitu sampai pada level yang sudah optimum. Jadi itu biasanya bisa diakses ya, dan dengan demikian upaya-upaya kita untuk bisa mengelola data dengan baik itu bisa dilihat kondisinya itu pada sampai level mana. Ya, tapi ini biasanya pada organisasi-organisasi yang memang sudah deal dengan pengelolaan data yang baik. Maka dia berurusan dengan data governance, ya, termasuk isu data security. Itu ada ininya, ada standarnya, ya. Bahkan kalau standar security-nya kan sudah sangat jelas ada di ISO ya, ISO berapa tuh saya lupa. Ketik aja ISO security data, nanti kita akan dapatkan ya bagaimana kaitannya dengan aspek itu. Isu tentang tata kelola data nanti aja cek itu mana standar tata kelola data itu kan banyak, antara lain tadi yang saya sebut di handbook itu. Ya, jadi itu bisa diatur Pak. Tentu saja yang namanya definisi by outsourcing itu kan sesuatu yang biasanya kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa yang biasanya dilakukan secara sendiri, tetapi diserahkan pada pihak ketiga. Ya, itu yang disebut dengan outsourcing. Nah, ketika isunya seperti itu, maka yang paling penting perlu dilihat adalah bagaimana memilih vendor kan, itu juga isu yang penting. Nanti kita akan juga diskusikan tentang aspek itu dan termasuk kontrak Pak. Jadi tanda tangan kontrak apa yang boleh dan apa yang tidak kan. Itu hal yang tentu saja harus diatur ya kaitannya dengan aspek itu. Jadi selama ini sih hal-hal yang menyangkut tentang tentang kebocoran data itu umumnya tidak diakibatkan oleh dampak dari kerjasama pihak lain kan, tapi umumnya lebih banyak yang jaga ya seharusnya memagari tetapi justru makan tanamannya gitu, kira-kira gitu, pagar makan tanaman ya. Prinsip security kan pada prinsipnya bagaimana melindungi ya atau keamanan dari, kalau ini kaitannya data, dari akses. Nah, akses artinya untuk mengakses saja nggak boleh ya kalau dia tidak punya otoritas. Jadi ada yang totally forbidden, jadi ngelihat aja nggak tahu gitu ya, itu bisa diatur ya. Kemudian apalagi kemudian tahu lokasinya, apalagi kemudian bisa baca, apalagi kemudian bisa merubah, apalagi kemudian bisa menghapus ya, dan apalagi kemudian bisa men-share gitu ya. Jadi itu semuanya sebenarnya bisa dikelola ya atau bisa diatur ya. Dan ada isu besar di situ ya, masuk dalam kelompok isunya adalah data security. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk memahami aspek itu ya, kemarin kebetulan sempat booming ya karena ada isu peretasan data pakai permintaan ganti rugi ya. Makanya namanya juga seperti nama bentuk permintaan ganti rugi itu kan. Cuman baru ada dalam sejarah dunia orang yang minta ganti rugi malah kemudian mohon maaf gitu ya. Ini kan isu yang lain. Itu hanya ada di negeri Kahana itu ya. Kira-kira ya. Baik, itu kondisi yang ada. Dan apalagi kalau isunya benar ya bahwa passwordnya pun belum diubah ya, masih pakai admin cross 1234 ya. Kira-kira itu secara umum ya, pada prinsipnya itu. Jadi ada isu tentang, dan ada toolsnya Pak, ada teknologinya, ada perkembangan ilmunya. Orang yang memahami itu adalah teman-teman di CIA sama FBI ya. Ya, khusus kaitannya dengan data ini. Jadi teman-teman di kepolisian itu jago sebenarnya ya, dan teman-teman di banyak ya. Saya ikut satu work group itu atau WAG juga yang kaitannya dengan aspek-aspek
ini teman-teman profesional di Indonesia banyak sekali yang sangat memahami isu tentang data security. Ya. Itu kira-kira. Kalau ada orang yang isunya mensecure, ada juga orang yang isunya adalah membobol, ya. Dan membobol sebagai scientific experiences atau scientific eksperimen beda lagi ya dengan sesuatu yang kemudian sifatnya kriminal, ya. Jadi memang di situ isunya, ya. Makanya berkembang satu ilmu juga yang kaitannya dengan enkriptologi, kalau orang mau main di sandi, ya, kira-kira itu kira-kira Mas Julian. Jadi ada isu tentang tata kelola data dan bahkan bisa digunakan untuk melakukan assessment apakah satu organisasi itu sudah baik tata kelola datanya, ya, atau sama sekali dia tidak melakukan, ya, penata kelolaan data yang dia miliki. Itu kira-kira Mas Yudantri, dan type saja nanti di Google DM book gitu, ya, maka kita data manajemen bla 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 lah, ya, kaitannya dengan bagaimana melakukan tata kelola data. Terima kasih, Pak. Baik, ini semuanya saya menghadapi layar kosong nih, hitam semua kecuali 2 yang muncul. Semua bermasalah dengan layarnya. Ya, karena daring ya kita lakukan, ya syaratnya mohon dibuka kameranya. Itu internationally disepakati. Dan sulit juga kalau orang ngomong di depannya layar hitam, itu bagaimana membangkitkan connection, ya, membangkitkan connectivity agar kemudian kita bisa bicara dengan baik, itu menimbulkan masalah. Oleh sebab itu saya minta teman-teman, kecuali yang ada problem, ya, syar'i noted gitu, ya, silakan ditutup saja kameranya. Tetapi kalau enggak mohon dibuka. Baik, saya akan lanjutkan. Oh, ini ada chat, ya. Maaf baru join, apakah masih bisa absen? Diurus nanti dengan teman-teman di akademik, ya. Itu ada fotonya, nanti masuk di foto aja. Ada di foto lagi nanti di sesi lain. Baik, saya akan lanjutkan untuk share screen dulu. Aduh. Tutup. Mohon maaf. Ya. Apakah sudah kelihatan, saudara sekalian? Sudah, ya? Sudah, Pak. Baik, saya akan membahas sebagaimana yang disampaikan tadi, kaitannya dengan bagaimana melakukan pengembangan atau pembangunan sistem informasi. Tentu saja apakah itu bentuknya dalam bentuk e-bisnis ataupun digital business, ya, lebih pada approach yang banyak nanti digunakan. Umumnya e-bisnis dan digital business saat ini pengembangannya itu menggunakan Scrum, ya. Nanti kita jelaskan proses umum, ya, di dalam melakukan pengembangan sistem tersebut. Sumbernya banyak, yang ini saya belum update di situ. Ini yang klasikal saya ambil dari, karena orang sistem, ya, saya ambil dari Loudon dan dari O'Brien, ya. Yang klasik ini. Saya menggunakan bukunya O'Brien itu sejak bahkan dibuka, ya, waktu itu, ya. Dan buku itu relatif baik, tetapi kemudian memang tidak dilanjutkan, berhenti di 2013, ya. Kalau Loudon saat ini hampir setiap tahun dia mengeluarkan buku edisi barunya, begitu, ya. Saya kira cukup baik untuk dibaca oleh teman-teman untuk bisa memahami tentang apa itu information system secara umum. Sebagaimana kita garis bawahi kemarin, ya, information system itu konsep, ya.
tentang bagaimana memanfaatkan resources yang dimiliki oleh organisasi di dalam semua aktivitasnya, mulai dari input sampai kemudian mendistribusikan produknya, yaitu informasi lewat berbagai aktivitasnya, ya. Dan ketika digunakan untuk mentransform data dan informasi, maka itulah yang kita sebut dengan sistem informasi. Ketika teknologinya memanfaatkan internet, itu yang disebut sebagai bisnis. Ketika kemudian digunakan dalam multiple platform, ya, dan bahkan bisa membedakan antara atau mengantarmukai antara sesuatu yang sifatnya online dan sesuatu yang sifatnya offline, disitulah digital business muncul, ya. Jadi pada prinsipnya konsepnya sama, ya konsepnya adalah konsep information system. Maka ketika kita bicara tentang e-business dan digital business development, pada prinsipnya kita bicara tentang bagaimana kalau bicara pengembangannya, ya sama saja kalau kita bicara tentang bagaimana membangun sistem informasi. Nah, ini secara umum yang akan saya sampaikan, tetapi saya kembali kepada apa yang pernah disampaikan oleh James Martin. Bedanya membangun software dan membangun sistem itu seperti apa? Kalau membangun sistem, bangun software itu gampang. Kalau Anda punya kebutuhan, ya, katakanlah Anda ingin buat software buat processing, maka isunya adalah bagaimana membuat apa yang kita ketik itu akan tersusun rapi, ya. Dalam bentuk paragraf kita bisa ngatur, ya, indentionnya berapa, gitu ya. Kita bisa mengatur spasinya berapa, kita bisa mengatur bentuk hurufnya seperti apa, kita bisa mengatur apakah mau 2 kolom, kita bisa mengatur kalau kita insert gambar mau di mana, gitu ya. Itu buat processing saat ini. Nah, maka kemudian tinggal aja kumpulkan kebutuhannya. Nah, kebutuhannya nanti kita analisis, ya. Problemnya apa, kebutuhannya apa, kita analisis. Analisis itu akan menghasilkan apa yang disebut sebagai system requirement. Nah, atas dasar system requirement itu nanti kemudian secara lebih khusus dibuat sistem specification-nya, spesifikasi dari sistem. Dan activity-nya adalah memang mau tidak mau melalui kegiatan desain atau perancangan. Nah, atas dasar itu ya langsung go aja. Ya, any programmers yang menguasai bahasa pemrograman dan kemudian dia melihat desain itu, maka kemudian dia bisa mengembangkan sistem berbasis dokumentasi perancangan tadi. Maka kemudian isunya adalah implementation. Nah, itu kalau buat software. Dan buat software pun karena software itu tidak semata-mata program, ya, maka disarankan menggunakan disiplin gitu. Kalau tidak nanti trial and error, ya, tidak disarankan kepada satu disiplin tertentu, kita nggak bisa memahami, ya, kebutuhan sistem secara menyeluruh gitu, ya, hanya atas dasar kebutuhan sesaat. Nanti kita akan bahas beberapa approach yang selama ini digunakan agar sistem yang didevelop itu bisa menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Nah, apa urusannya kami orang-orang di manajemen perlu tahu itu? Nah, itulah catatan dari saudara O'Brien dan Peter Kin yang menyatakan bahwa top manajemen, ya, kemudian semua orang-orang di level manajemen, termasuk pengguna manajemen, ya, dan termasuk semua orang yang berada dalam organisasi itu perlu tahu tentang bagaimana sebuah sistem itu develop, karena sistem itu menyangkut roda, ya, dari keberjalanan dari satu bisnis proses tertentu atau lebih, ya, atau bahkan kumpulan dari berbagai bisnis proses atau bahkan keseluruhan bisnis itu, sehingga kemudian kebutuhan yang hendak didukung itu harus dijelaskan kepada orang yang ingin mengembangkannya gitu, dan itu harus tercatat dengan baik. Nah, problemnya ada problem dengan isu itu, isu documentation, isu memahami kebutuhan. Nah, aspek-aspek itu yang biasanya muncul di dalam kaitannya dengan software development. Nanti kita akan bahas, ya. Dan bagaimana kalau itu kaitannya dengan information system? Perbedaan dari system development atau information system development, ya, dan berbagai bentuk dengan berbagai bentuknya dibanding dengan hanya software development adalah ini digunakan oleh enterprise, digunakan oleh organisasi, ya, yang punya vision, ya, yang punya mission, yang punya vision, yang punya tujuan, ya. Dan kemudian berbagai hal yang ada di dalam organisasi itu bisa dipecah dari berbagai proses bisnis.
ya, dan itu tergantung kemudian bisnis proses mana yang tidak disupport oleh sistem gitu. Nah, apakah keseluruhannya dan bagaimana keterkaitan antar proses bisnis di masing-masing fungsi di dalam organisasi itu, bagaimana bisa digunakan untuk menunjang misi dan visinya, maka itu menjadi penting, dan itulah yang membedakan sekedar membuat software atau membuat software yang memang didedikasi khusus untuk satu organisasi. Maka saudara James Martin mengusulkan apa yang disebut dengan perencanaan strategi informasi atau information strategic planning. Nah, yang membedakan itu, yakni ada information strategic planning sebagai payung di dalam mengembangkan sistem-sistem yang ada di bawahnya, gitu ya. Atau mengembangkan software lah kalau bahasa gampangnya, karena sistem yang dikembangkannya itu adalah software, tapi software yang didedikasi khusus untuk kepentingan organisasi. Jadi bukan general application software seperti apa namanya word processing, ya, seperti presentation, atau database management system, atau bentuk-bentuk yang lain ya, yang khusus tapi untuk kepentingan tools seperti statistical software system yang banyak sekali jenisnya. Nah, ini adalah sesuatu yang kemudian bisa saja mengaitkan semuanya itu dalam sebuah sistem gitu ya, yang digunakan untuk menunjang proses bisnis yang ada. Nah, makanya nanti ada sistem yang dikembangkan berbasis functionnya, yang kita kemarin kenali sebagai functional business system, atau digunakan untuk menunjang kegiatan operasional yang kemarin kita pahami sebagai operation support system dan management support system. Atau bentuk-bentuk yang lain yang sekarang biasanya diketahui orang ya, dalam sebuah enterprise system, dalam sebuah knowledge management system, dalam sebuah customer relationship management system, dalam sebuah supply chain management system di dalam suatu organisasi. Bagaimana mendevelop itu? Itu pertanyaannya. Ya, mendevelop itu ya mau nggak mau payungnya kayak apa gitu ya. Lalu kemudian sistem apa yang mau dikembangkan di situ. Nah, ngembangkannya mau ngembangkan sendiri, tahapannya akan sendiri. Ngembangkan kan dengan pihak lain, collaboration, karena ada investor yang diundang, nanti bersama-sama ngembangkan dengan sama. Tetap isunya itu. Atau ngembangkan dengan para pihak yang memang bisnisnya itu. Ya, jadi bisnisnya memang itu, artinya SAP ya, corporation itu bisnisnya mengembangkan satu ERP ya, dan sudah panjang R&D-nya mulai zaman Bala sampai saat ini ya. Dan itu kemudian menyediakan sistem yang kemudian bisa dimanfaatkan. Nah, ketika kita memanfaatkan itu, termnya ada outsourcing. Ya, kita bekerja sama ya dalam hal ini ya, menyerahkan solusi kita dengan solusinya yang dimiliki oleh pihak lain. Dan itu tergantung nanti kontraknya, tergantung nanti bentuk-bentuk yang ada. Dan saya kira teman-teman sudah biasa menghadapi hal itu ya di dalam perjalanan di organisasi masing-masing. Itu kira-kira gambarannya ya, yang membedakan sebenarnya antara software development dengan information system development, dan disitulah kemudian diperlukan satu pendekatan yang orang sering sebut sebagai software engineering untuk pengembangan softwarenya, atau orang sering sebut dulu sebagai information system engineering di dalam upaya untuk mengembangkan sebuah sistem. Itu kira-kira gambaran secara umumnya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan pengadaannya? Tadi saya sudah sebut bisa mengembangkan sendiri. Tentu saja syaratnya kita harus keep up dengan resources yang kita miliki sendiri semuanya gitu, karena memang maunya seperti itu ya. Kemudian kita sediakan orang-orang yang mengelolanya ya, organisasi khusus yang menangani itu ya, dan tentu saja upaya untuk mengembangkan ya agar kapabilitas dari orang-orang yang mengelola itu memang meningkat dan mampu ya. Tidak hanya itu ya, aspek-aspek yang kaitannya dengan SDM ya, itu benar-benar memang menguasai ya, dan senantiasa attach dengan
organisasi untuk memahami apa yang hendak dikembangkan oleh organisasi tersebut. Itu syarat dari insourcing tentu saja. Nah, kemudian kita juga bisa sebenarnya melakukan co-application development atau co-sourcing. Bekerja sama dengan pihak lain untuk kasus-kasus kita tidak mempunyai orang. Makanya bisa rekrutmen khusus itu. Kita butuh ahli ini, ya, kita kemudian melakukan rekrutmen untuk para ahli tersebut untuk kemudian bekerja bersama-sama dengan atau melakukan tender kalau di pemerintah biasanya ya. Jadi walaupun di pemerintahan itu ada biasanya ada organisasi khusus yang menangani masalah informasi. Kalau di level kementerian ya Kominfo ya, di level gubernur atau di level kabupaten atau di level kota biasanya bisa dalam bentuk kantor, bisa dalam bentuk badan ya. Badan kalau di awal itu badan kantor pengelola data elektronik gitu ya. Kemudian berubah lagi dari kantor pengelolaan sistem informasi, kemudian berubah lagi lah macam-macam. Silakan aja dicek. Nah, sekarang semuanya Kominfo, dinas Kominfo gitu ya. Karena di atasnya Kominfo gitu. Itu kira-kira, dan ada kebijakan baru ini di pengelolaan EGAP bahwa pengelolaan sistem itu ya di satu unit pemerintahan itu harus dikoordinasikan ya dengan Kominfo ya. Jadi apakah memang benar ya, nanti juga ada kaitannya dengan apakah ada roadmap-nya untuk sistem itu untuk menghindari bahwa sesuatu yang sudah dikembangkan itu dikembangkan lagi ya di masing-masing pemerintah daerah ya, dan itulah yang kemudian disebut sebagai sistem pemerintahan ya berbasis elektronik atau sebenarnya EGAP lah ya. Dan saat ini ya ini mulai ini di seluruh daerah pemerintahan, jadi kementerian dan lembaga sama pemerintah provinsi ya, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia saat ini sedang proses mengisi nih dokumentasi terhadap penilaian sistem mereka ya. Ada sekitar 47 indikator ya yang kemudian mereka akses. Nanti pada waktunya nanti akan dievaluasi ya. Saya ikut mengevaluasi itu ya, gimana melakukan penilaian ya terhadap level ya dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mereka lakukan begitu. Pada prinsipnya yang dinilai itu layanan kepemerintahan mereka dan layanan kepada publik gitu, ya. Dan untuk bisa menjalankan itu ya harus punya kebijakan yang kita evaluasi nanti gimana nya, ada 10 kebijakan yang kaitannya dengan itu ya. Kemudian kaitannya bagaimana tata kelolanya, bagaimana pengelola sistemnya ya, bagaimana isu tentang manajemennya, isu tentang auditnya, isu tentang teknologi informasinya ya. Dan kemudian yang terakhir tadi layanannya kemudian makanya dia paling tinggi. Tapi kalau untuk bisa mencapai itu yang di atasnya kan perlu dilihat. Nah itu makanya kaitannya dengan application development. Kalau dulu kan banyak itu ya, kalau sekarang sedikit itu ya, tergantung nanti pada level mana dia dibutuhkan. Ya, dulu hampir semua unit itu butuh ini butuh itu gitu ya, dan pengulangan kadang-kala, dan ini yang dicegah. Dan sekarang juga dipindahkan itu ke GovTech ya, yang mengelolanya adalah Peruri. Ya itu kasus ini ya. Kemudian ada isu yang lain, membeli perangkat lunak. Jadi beli ya, tadi isu beli SAP ya, beli produk-produk yang lain lah. Mohon maaf nih sejak baru sembuh ini saya nggak boleh banyak ngomong ini, kalau ngomong langsung agak lambat, ini masih perpindahan dari memori ke mulut, mohon maaf ya. Saya kena sedikit problem kemarin, kena Bell's palsy ya. Alhamdulillah cepat ya, dalam 3 minggu sudah pulih ya, tetapi memang ini kadang-kadang kalau terlalu banyak ngomong masih ini. Jadi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang masih belum normal.
Baik, saya lanjutkan. Isunya kalau isunya outsourcing adalah kita melakukan pembelian. Ya. Jadi kita sudah punya kebutuhan, lalu kemudian kita melakukan pemilihan terhadap mana produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kebetulan di sana memang ada produsen-produsen yang mengembangkan produk itu, ya. Dan risetnya udah panjang, kita tinggal beli aja gitu. Kalau general application software memang beli biasa ya, tapi kalau spesifik kan repot. Maka di situ biasanya untuk kasus-kasus yang semacam itu, ya karena kebutuhan lokal kita kan belum tentu diberikan sama penyedia dalam hal ini, ya. Maka di situ ada semacam apa namanya kontrak nanti dan bagaimana proses modifikasi dan lain sebagainya. Dan biasanya juga ada proses pendampingan ya dari awal hingga kemudian live gitu. Ya, jadi itu kira-kira secara umum ya. Pengadaan dari sistem informasi itu bisa dilakukan. Semuanya either insourcing, co-sourcing, ataupun outsourcing, tetap ini prinsip di dalam melakukan sistem development-nya. Ya, dari pihak sana itu juga kalau develop mesti dia melihat terlebih dulu. Tapi karena isunya software development ya mulai dari kebutuhannya sampai kemudian implementation-nya. Jadi kalau teman-teman katakanlah berkumpul mengembangkan sistem gitu ya, katakan untuk dijual, ya kita potret dulu kebutuhan di proses bisnis itu apa gitu ya. Dan kemudian kita identifikasi semuanya, kebutuhannya apa, kita desain, lalu kita kembangkan sistemnya. Kalau lewat prototipe ya kita bisa munculkan dulu prototipenya untuk berikan komentar orang, lalu kita perbaiki. Ya, atau kita declare ya bahwa kita menyediakan sebuah sistem yang siap mendampingi untuk melakukan katakanlah apa namanya domestikasi ya atau penyesuaian ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Nah, itu biasanya muncul dulu untuk software-software keuangan ya, dia punya ininya kebutuhan khususnya apa nanti tinggal disenaraikan gitu. Tapi kalau hal yang umum ya tinggal beli aja, nggak ada problem dengan isu itu. Sehingga kekhawatiran Mas Julian tadi terhadap akses pada data yang itu bisa dicegah dari awal. Dan kalau kemudian itu kaitannya memang harus akses data, mau tidak mau memang harus diatur ya di dalam kontrak. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau mengembangkan sendiri, kelebihannya memang orang dalam kan tahu kebutuhannya mestinya. Ya, sehingga kemudian sistem itu dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Jadi padahal kita paling tahu ya kebutuhan kita mestinya ya. Kemudian karena kita orang dalam ya sudah ada sistem-sistem yang ada di dalam, maka akan lebih mudah sebenarnya kalau memang sistem sebelumnya dibangun dengan baik ya untuk mengintegrasikannya dengan lebih baik terhadap sistem yang sudah ada ya. Integrasi itu tidak hanya tetapi ada komunikasi ya antar sistem dengan sistem yang lain yang namanya integration. Kemudian proses pengembangan sistemnya juga langsung bisa dikelola dan dikontrol, dan karena ini miliknya sendiri itu dan dibangun sendiri, bahkan kalau bagus itu bisa menjadi keunggulan kompetitif sendiri ya. Saya punya teman dulu bimbingan saya waktu S2 dan S1-nya dari ilmu komputer dan SBIPB, dia kebetulan head dari sebuah organisasi yang sangat masif dan intensif menggunakan sistem begitu. Semua sistem itu dikembangkan oleh beliau dan anak buahnya begitu ya dari awal hingga akhir. Dan itu secara terus-menerus sampai pada suatu titik any solution from others ya, dan solusi-solusi yang lain yang ditawarkan oleh penyedia software yang ada di dunia, menurut dia nggak sesuai dengan kebutuhan organisasi kami gitu. Sudah sedemikian rupa gitu. Itu kira-kira jadi sebagai contoh bahwa kalau dikembangkan secara khusus untuk kepentingan organisasinya, maka ada sesuatu yang sangat khas
di organisasi itu yang nggak bisa ditandingi oleh pihak lain ya, maka dia bisa dijadikan sebagai keunggulan kompetitif sebenarnya dan bisa ditawarkan sebagai solusi untuk industri jenis kira-kira. Baik, kita lanjutkan. Nah, tapi kelemahannya memang perlu waktu yang lama ya, karena apa? Mendalami kebutuhan kan riet. Jadi ketika muncul ada satu kebutuhan ya, kemudian kita ingin kembangkan kan itu perlu proses yang lama. Ya. Jadi perlu waktu yang lama untuk mengembangkan sistem karena harus mulai nol. Beda kalau beli kan, wah saya mau sistem dari hulu dan hilir enterprise system, kita tinggal pilih aja yang sesuai mana, yang sesuai harganya maksudnya, yang sesuai dengan ini gitu. Pilihannya sangat banyak ya dan kita tinggal milih. Kalau ini enggak, kita harus mengembangkan sendiri from zero gitu ya. Apakah to hero itu isu yang lain ya, bisa jadi nggak jadi juga, ini yang repot. Udah panjang lama nggak jadi, itu kan repot. Kemudian kemungkinan juga bugnya sangat besar karena from the beginning begitu. Dan kemudian bahkan problemnya walaupun orang dalam ada problem komunikasi antara orang yang membutuhkan kebutuhan aplikasinya, jadi ada user requirement dari business application gitu ya, itu tidak mampu dia menyampaikan apa yang sebenarnya dari kebutuhannya gitu ya. Dan kemudian dari perspektif pengembangnya yang in-source kebetulan itu juga seringkali ya tidak mampu memahami apa ya sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka ini. Dan ini sering memang ada problem. Nanti kita berikan contoh ya bahwa itu terjadi di seluruh dunia ya terkait dengan aspek itu. Dan kemudian problem berikutnya adalah organisasi ini kalau kita menetapkan insourcing ya harus terus-menerus melakukan upaya pengembangan kan. Jadi bagaimana meningkatkan kapabilitas dari SDM yang dimiliki dari semua kebutuhan yang dimiliki oleh organisasinya, mulai dari networknya sampai kepada data manajemen teknologinya yang mau di-deploy seperti apa, ya, dan bagaimana software-software yang dibutuhkan agar mission ya itu bisa dicapai gitu ya, kira-kira seperti apa. Nah, itulah yang kemudian organisasi itu harus terus-menerus melakukan upaya pengembangan kapasitas dan kapabilitas ya dalam ketika kita mengembangkan, ketika kita mengoperasionalkan, dan ketika kita melakukan maintenance. Jadi beda jangan dianggap bahwa begitu pengembangan dan sistemnya jadi selesai. Enggak. Itu terus-menerus kan? Ya, karena sistem itu kan digunakan untuk melakukan upaya perubahan berdasarkan prosedur tertentu. Tapi kalau prosedurnya berubah, kan kita harus maintenance juga sistemnya agar bisa sesuai dengan permasalahan yang ada. Dan itu isunya maintenance itu lifetime. Sesuai dengan pertumbuhan dari kebutuhan sistem itu sendiri. Ini kira-kira kalau insourcing ya, dan kalau paket ya relatif gampang ya, kita tinggal beli yang sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian kita bisa milih ya mana yang sesuai dengan kita ya. Kemudian mana yang berkualitas ya. Dan kemudian biasanya sudah uji coba terlebih dulu sebelum membeli, dan biasanya juga dokumentasinya lengkap. Itu kalau kita isunya menggunakan paket atau dalam hal ini beli ya atau outsourcing ya, ada kemungkinan paket tidak mendukung fungsi-fungsi spesifik dalam perusahaan karena memang sistem ya walaupun itu dikembangkan oleh SAP ya atau dikembangkan oleh produk yang lainnya ya, tetapi kebutuhan kita belum tentu tercapture di situ kan karena dia sifatnya umum. Ya paling kita mengacu kepada best practices di industri itu gitu ya, sehingga itu problemnya. Bagaimana untuk fungsi-fungsi yang tidak diberikan ya atau di offer oleh paket yang kita beli itu ya, dan biasanya harganya juga sangat mahal ya. Jadi ordo sistem ya biasanya memang kalau yang ordernya bukan ratus juta ya, tapi M ya, gitu ya, dan ratusan M bisa jadi. Kira-kira gambarannya seperti itu. Perangkat lunak tidak efisien kalau menggunakan sistem buatan sendiri karena umumnya paket dibuat seumum mungkin sehingga dapat dipakai oleh banyak perusahaan. Jadi spesifik
kebutuhan spesifik dari atau kebutuhan lokal itu kadang-kala tidak bisa dipenuhi oleh paket itu. Dan problem berikutnya juga ketika kita memilih, apakah kita memilih A, memilih B, memilih C, itu juga perlu penilaian, perlu assessment, dan assessment itu juga menuntut kebutuhan supaya tidak menyesal ya nanti ketika melakukan ini. Maka nanti ada hal yang perlu diperhatikan lah ketika kita melakukan outsourcing, baik itu outsourcing tinggal gunain ya, dan meminta kemungkinan untuk melakukan modifikasi, atau bentuk yang lain. Jadi outsourcing ini bisa yang tadi menggunakan itu bentuknya outsourcing, kita tinggal beli, pakai gitu. Atau outsourcing dalam bentuk menyerahkan pengembangan ke pihak luar. Ya, jadi nanti kita lihat contoh-contoh outsourcing ya, atau bahkan menyerahkan tidak hanya pengembangan ke pihak luar, pengoperasian ke pihak luar. Jadi saya pernah melihat itu bahkan sudah beberapa 7 tahun kebelakang satu praktis outsourcing ya di satu industri perbankan itu semuanya sudah dibagi-bagi gitu ya untuk pengelolaan jaringan siapa yang nangani, yang kaitannya dengan hubungan dengan customer siapa yang nangani, yang kaitannya dengan maintenance siapa yang nangani, kaitannya dengan data ya manajemen siapa yang nangani. Itu semuanya udah dibagi habis ya. Kemudian peran dari organisasi itu orang-orang walaupun dia punya organisasi khusus untuk itu ya, untuk kasus yang dia melakukan outsourcing, dia melakukan quality assurance saja, apakah memang sistem sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kontrak yang dilakukan. Itu kira-kira secara umum, dan ini adalah statement dari saudara O'Brien. Dia bagi 4 metrik semacam ini, udah lama ini, tetapi saya melihat masih masih masuk gitu, walaupun termnya masih sudah berubah sekarang ya. Ini adalah area yang biasanya dilakukan ketika kita melakukan outsourcing berkaitan dengan pemanfaatan IT dalam sistem. Bisa saja hanya di maintenance and repair ya, outsourcingnya itu ya. Jadi kita serahkan untuk semua maintenance dan perbaikan pada pihak lain. Ya, atau bisa saja hanya di training saja. Jadi untuk khusus pengembangan SDM kita, baik kaitannya dengan pemrograman, ya, kaitannya dengan manajemennya, kaitannya dengan data manajemen, kaitannya dengan data security, kaitannya dengan berbagai aspek lah ya. Ya, di semua aspek kaitannya dengan sistem, trainingnya itu memilih pihak lain ya untuk melakukan training itu ya. Kemudian application development, ini yang kita bahas tadi, dari pengembangan aplikasinya totally pihak ketiga ya, itu bisa masuk dalam kelompok outsourcing, atau bahkan semua yang sudah ada kita gunakan aja, tinggal beli. Kalau kita development ya, isunya adalah bahkan total IT outsourcing, ini semuanya hal yang memang diserahkan pada pihak ketiga ya. Bisa saja hanya isunya konsultan dan re-engineering. Jadi mendampingi ini biasanya kalau kita ingin mengembangkan enterprise system perlu konsultan untuk bisa memahami bagaimana kebutuhan dan bagaimana melakukan business process re-engineering ya, yang kemudian sesuai dengan sistem yang akan diterapkan nanti. Atau hanya sekedar, kalau dulu namanya mainframe data center, kalau sekarang umumnya kita sewa ya dengan cloud computing gitu ya. Atau sekedar semua jaringan ya, layanan dan administrasinya serahkan pihak ketiga dalam bentuk client and server. Kalau dulu kan workstation begitu ya. Jadi belum modelnya semacam ini, zaman bala ini ketika ditulis itu sebuah sistem yang berhubungan satu sama lain, biasanya akan ada server, ada main server, ada server-server yang lain tergantung ininya ya. Dan kemudian nanti semua yang berhubungan dengan dia itu namanya client atau workstation ya. Dan itu bisa berhubungan ya dalam suatu jaringan yang sifatnya hanya local wide area network gitu ya, LAN sampai WAN. Itu namanya begitu dulu. Kalau sekarang kan kita udah umum ya dengan memanfaatkan jaringan yang sedemikian luasnya. Ya, itu isu network administration masuk di situ, dan bahkan layanan desktop. Ya, jadi per desktop itu bisa dilayani. Ya. Kemudian end user support.
bagaimana kita mensupport kepada end user itu atau total IT sourcing. Ini adalah jenis-jenis yang dahulu umumnya di outsource. Ya, saat ini ya masih juga ada yang seperti ini, kecenderungannya adalah ke total IT outsourcing gitu ya. Semua hal yang berkaitan dengan sistem ya diserahkan pihak ketiga gitu ya. Karena apa? Karena merasa itu bukan core kompetensinya. Dia hanya menjaga nanti bagaimana kepentingan dari organisasi bisa terpenuhi. Nah, oleh sebab itu ada 10 alasan ya mengapa orang itu atau organisasi-organisasi dulu melakukan satu outsourcing. Antara lain adalah mengurangi ya biaya operasional. Ya, karena kalau di anu sendiri nggak terkontrol walaupun sudah ada ini melalui kontrak dengan pihak ketiga, ruang lingkupnya jelas, biayanya sudah ditetapkan dan ternyata setelah dihitung itu bisa mengurangi ya biaya operasional secara menyeluruh dan termasuk upaya pengendaliannya. Kalau internal biasanya ada nego, ada ini karena memang kebutuhan bisa saja kemudian melebihi dari apa yang sebenarnya sudah ditetapkan. Kemudian perusahaan jadi lebih fokus pada apa yang menjadi core kompetensinya. Ya. Dia lebih merasakan bahwa dengan menggunakan outsourcing ini, ya improve company focus. Jadi dia tidak perlu harus mengurusi ya bagaimana isu tentang pengembangan kapasitas dan kapabilitas dari resource yang dimiliki oleh organisasi terkait dengan aspek itu. Ya, dia cukup kenapa nggak sewa aja. Ya, kenapa? Nah, tadi pertanyaan kaitannya dengan bagaimana dengan data ya semuanya dilindungi. Sebenarnya ya, kalau ini baik ini semuanya bisa dilindungi. Jadi itu problem yang tadi disampaikan, semuanya bisa dilindungi tergantung bagaimana sistem perlindungannya kan begitu kira-kira. Ya. Nah, kemudian gain access to world class capabilities. Dimanapun teman-teman tinggal perusahaannya berada ya dengan katakanlah di Louis Liang, di Louis Kopo, Louis yang lain gitu ya perusahaannya, tetapi kemudian bisa tampil sama dengan yang di London ya, dengan yang di Tokyo ya, dengan yang di New York ya gitu ya di Louis Kopo. Jadi dia gain access to world class capabilities. Kalau perusahaan-perusahaan sejenis ya menggunakan itu di dunia ya yang sifatnya world class, kami juga gitu. Kira-kira demikianlah ininya. Tentu saja bukan itu ya, kalau itu ininya tadi itu ikut-ikutan namanya. Ya, tetapi ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya keberuntungan dari outsourcing ini, organisasi sukses pun memanfaatkan itu ya, maka organisasi kami pun nanti bisa sukses dengan memanfaatkan itu. Kira-kira begitu ininya. Free internal resource for other purposes, sehingga kemudian semua resource yang dulu untuk kepentingan insourcing, untuk kepentingan sistem manajemen ya, sistem atau information system management, bukan manajemen information system ya, bagaimana menata kelola sistem informasi yang ada, maka itu bisa dialihkan untuk hal-hal yang dianggap merupakan core kompetensi dari organisasi itu. Kemudian necessary resources are not available internally, dan memang perusahaan itu tidak mempunyai ya yang diperlukan gitu secara internal. Jadi kalau rekrutmen baru mahal, bagaimana belum lagi kontraknya yang perlu ini dan bagaimana memaintainnya. Ini adalah isu-isu yang biasanya dan lain sebagainya ya. Ada 10 hal yang di sini. Dan bagaimana agar sukses, ternyata yang kita sampaikan tadi tercatat di sini bahwa any outsourcers itu harus memahami misi dan visi. Jadi harus memahami tujuan dari perusahaannya seperti apa, sehingga pengembangan sistemnya diarahkan untuk bisa mencapai tujuan itu dan bagaimana visi dan rencananya. Ya, yang tadi oleh saudara James ya diungkap bahwa perlu untuk dipayungi dengan perencanaan strategi informasi atau apa yang disebut dengan information strategy plan. Lalu isunya adalah bagaimana memilih vendor yang benar. Gitu. Jadi karena ini berurusan dengan mitra, padahal kita tadi itu mencatat bahwa yang hal-hal yang dianggap strategis ya
kita kerjasamakan dengan pihak lain, maka itu bahaya ya kalau kemudian kita tidak memilih vendor yang sesuai. Maka ada 10 faktor memilih vendor. Commitment to quality, ya ini karena commitment to quality nanti silakan periksa ISO 25116 dan 9216 dan ISO 25010. Kita nanti akan bahas. Pada prinsipnya isu tentang functionality, isu tentang reliability, ya, isu tentang usability, isu tentang apakah sebuah software itu bisa dimodifikasi, ya. Ini nanti kita akan coba lihat ya berbagai aspek tentang kualitas. Dan sekarang kalau di ISO yang terbaru ditambahkan ya hal yang terkait dengan security, itu dimasukkan dalam kelompok functionality. Jadi sebuah sistem dikatakan fungsional atau sesuai dengan kebutuhan kalau dia bisa berjalan ya menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada dan dia secure gitu ya. Itu ada tambahan nih ya, even di ISO standar yang terbaru ya, untuk menunjukkan bahwa security menjadi bagian penting untuk dilihat di dalam mengembangkan sistem. Kemudian harga biasanya dia ono rego ono rupo kata orang Jawa gitu ya. Kemudian reference and reputation, ini reportnya. Kalau reference sama reputasi di industri perbankan, yang orang Indonesianya mana yang punya reference sama reputasi kalau nggak dikasih kesempatan, ya. Maka kemudian outsourcing biasanya senantiasa yang dibeli software-software yang sudah berlaku di dunia, ya. Yang kita paling harus ada catatan. Ya, kemudian flexible contract term ini menjadi penting untuk melihat kontrak. Dan kontrak ini memang di sini disebut appropriately structured contract, itu merupakan kunci sukses dari sebuah outsourcing gitu. Dan biasanya juga harus melihat ya apa yang selama ini hubungannya dengan manajemen ya, ongoing management of the relationship itu menjadi juga penting untuk dilihat. Ya, kembali lagi ke sini banyak hal yang perlu diperhatikan termasuk cultural match ya dan existing relationship sama diungkap di sini juga. Dan kemudian karena memang outsourcing ya, kalau menyebut kata-kata outsourcing apalagi tenaga kerja kan itu sangat sensitif ya di negara kita, apalagi di teman-teman yang menamakan dirinya tidak sebagai pegawai tapi sebagai buruh gitu ya, itu biasanya jadi problem itu isu outsourcing. Dan ini memang sesuatu yang sangat sensitif. Oleh sebab itu sebenarnya harus ada komunikasi yang terbuka ya terhadap kelompok atau individu-individu yang bisa dipengaruhi oleh adanya kebijakan outsourcing ini kalau di dalam satu organisasi. Karena yang di outsource ini kan memang sistem ya, jadi bukan ininya. Ya. Nah, kemudian bagaimana support dari top manajemen dan tentu saja langkah yang penuh kehati-hatian untuk kemudian memperhatikan berbagai isu ya terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Ya, dan tentu saja salah satu keuntungannya adalah agar bisa sukses kita itu menggunakan expertise dari outside. Itu kira-kira secara umum ya teman-teman sekalian, isu tentang outsourcing ini. Apa kelebihan dan kelemahannya memang sudah disebutkan di sini. Ada beberapa hal ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam outsourcing tadi sudah saya sebut. Dan apa kelebihan outsourcing ya, memang ini dikembangkan oleh perusahaan yang sudah mengonsentrasikan diri untuk bisnis yang ditangani itu ya. Jadi memang sudah lama ya, sehingga hampir bisa dikatakan semua step dari bisnis proses yang terkait dengan fungsi itu sudah dipikirin gitu ya. Dan banyak ininya bahkan justru merepotkan kita kalau kita tidak kaitkan dengan budaya dan apa yang memang diperlukan untuk organisasi yang ada gitu ya. Itu kira-kira secara umum. Oleh sebab itu ya ini saya sampaikan kelebihan dari outsourcing bahwa dia memang lebih menghemat biaya. Ya, American Standard melaporkan bahwa dalam setahun ya dapat menghemat kira-kira $2 juta karena melakukan outsourcing. Ini tahun 2016 ya. Tentu saja dalam perkembangannya nanti akan berbeda sesuai dengan apa yang sedang terjadi di dalam
masing-masing yang ada. Ya, kelebihannya memang menyingkat waktu pengembangan. Kalau mengembangkan itu bisa satu tahun 2 tahun, ya, from scratch sampai dulu tergantung dari besar kecilnya software yang dikembangkan, ya, dan dengan outsourcing ini itu bisa diatasi. Saya kira itu kelemahannya tadi sudah kita sebutkan. Baik, saya kira itu dulu. Sebelum kita lanjutkan, saya persilahkan kalau ada berbagai isu yang tidak ditanyakan teman-teman. Monggo, Mas Ahmad Sabik Mubarak, Mbak Nurul Hapsari, Mbak Nabianka Aman, dan Satria, Mbak Niken Larasati Teresia Doku, Mbak Nurul Hapsari, Mas Ahmad Sabik Mubarak. Silakan kalau ada yang tidak ditanyakan atau yang sehati dengan Evri Berasa. Kita sehati, Pak. Iya, Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Silakan, Pak. Saat ini kan, Pak, untuk development software begitu ya, dan kita juga sudah sering menyaksikan bahwasannya ada pihak-pihak lain yang meretas sistem tersebut. Dan pertanyaan saya seperti ini. Biasanya seorang peretas itu akan meminta imbalan untuk memulihkan software tersebut. Kalau misalkan software itu sudah berhasil kita pulihkan, apakah itu memang aman, Pak, untuk digunakan kembali seperti itu? Atau kita harus mengganti software yang baru untuk mengatasi atau menghindari adanya kebocoran data? Baik. Jadi harus dilihat ya bahwa kebocoran datanya diakibatkan oleh apa. Ya. Kita kan mengobati sesuatu itu dari sumber masalahnya. Nah, ketika itu sudah diselesaikan, sebenarnya kan nggak ada problem ya dengan dengan softwarenya. Ya. Problemnya adalah terkait dengan bagaimana memagari ya akses ya dari para pihak ya yang unauthorized untuk bisa melakukan akses terhadap satu sistem tertentu ya. Dan biasanya itu bisa juga diaudit, Mas, sebenarnya kaitannya audit security data ya, apakah sebuah sistem itu punya potensi ya untuk diretas. Itu ada auditnya ya, ada upaya untuk bisa melihat ya kaitannya dengan audit sekuritasnya. Apakah itu dilakukan ya. Kemudian ada aspek-aspek yang sangat sederhana ya, mulai hanya dari aspek login sama password ya, aspek yang lain ya terkait dengan keamanan data. Nah, kalau problem-problem itu dilakukan atau dilakukan dengan baik, maka sebenarnya ya, tinggal diimplement kembali aja ya agar kemudian sistemnya tidak bisa diterobos kembali. Ya. Nah, peretasan pun bisa macam-macam. Ada yang tujuannya seperti itu. Ya, makanya namanya ransomware. Karena dia minta ganti. Ya. Sebenarnya kan meretas di situ sebenarnya dia punya akses pada data itu. Ya. Dan dia bisa pulihkan kembali ya ketika orangnya mau bayar. Ya. Nah, sebenarnya kalau isu tentang pengamanan datanya ya katakanlah backup datanya tersedia, dia punya juga apa yang disebut dengan disaster recovery center ya. Itu kan standar-standar yang dimiliki itu. Ya. Kalau apalagi kalau itu industri yang sangat peka ya kaitannya dengan keuangan ya. Industri keuangan itu sangat diwajibkan harusnya ya untuk memiliki DRC, disaster recovery center. Jadi kalau ada isu disruption, isu disaster bahkan ya kan kalau ransomware masih orang itu ada. Kalau bom gimana, Mas? Ya, yang terjadi kan kerusakan ya terhadap di lokasi itu atau meledak atau kebakaran atau kebanjiran gitu. Itu kan banyak. Jadi penyebab dari sebuah sistem itu terganggu itu bisa banyak ya.
termasuk yang akses ya dengan menggunakan lubang-lubang yang mungkin kan bisa dimanfaatkan gitu ya. Lubangnya mulai pakai peluang banyak untuk bisa nerobos ya, sampai yang sangat sederhana. Ya, itu kira-kira ininya. Nah, kalau mau nanya ya kita kapan-kapan undanglah teman-teman yang suka nerobos ya, sama teman-teman yang suka nutupin gitu ya, untuk diskusi ya tentang bagaimana sebenarnya isu data security itu. Sama aja Mas punya dompet, nggak usah yang canggih-canggih, punya dompet. Dompet kan bisa diambil orang. Even di tempat yang seharusnya nggak terjadi pencurian gitu ya. Bisa saja terjadi. Saya lagi lempar jumroh, ya, dompet saya diambil. Tapi nggak terjadi karena saya kasih peniti. Peniti itu adalah sebuah proteksi. Walaupun celana saya udah digunting itu, tapi terlindungi oleh peniti. Peniti itu peniti apa bahasa Indonesia? Ini contoh aja ya, mohon maaf, hal yang sangat sederhana aja. Jadi di prinsip yang berbasis teknologi juga sama, ada sistem perlindungannya. Nah, apakah sistem perlindungannya memadai atau tidak? Dan itu pun banyak aspek ya yang bisa dikelola, mulai dari tadi itu bagaimana pengaturan akses ya, bagaimana pengaturan lokasi, bagaimana menyediakan satu mekanisme untuk menghalangi, bagaimana menyediakan mekanisme untuk melihat ya, atau mengamankan, ada satpamnya gitu. Ada satpamnya yang lihat tapi sistem gitu, atau ada mekanisme menyembunyikan, jadi itunya disembunyikan ya, sehingga orang nggak bisa melihat itu tanpa dia punya kunci untuk membuka itu ya. Kira-kira begitu, atau dia sudah punya semua transaksi yang terjadi saat itu juga disimpan di tempat lain ya. Tapi di tempat lainnya disembunyikan, nggak diketahui orang. Nah, kalau yang diserang di situ, di sana nanti bisa dimunculkan kembali. Kira-kira itu yang disebut dengan disaster recovery center. Kalau backup biasa, itu biasanya backup. Jadi sistem melakukan backup secara khusus ya. Kalau dulu zaman saya, terus saya sekarang makanya masih nggak suka nyimpan di Google Drive itu. Sukanya walaupun diolok-olokin teman-teman ya, tapi saya lebih suka pakai hard disk internal, eksternal, kan data individual kok. Nggak perlu saya colokin begitu ya. Yang repot kemudian karena semuanya disimpan itu, lupa manajemen file dengan baik, nyarinya repot juga ya. Jadi ini memang akan sangat tergantung ya dalam kaitannya dengan aspek itu Mas Syati, Evli Prasa ya, kaitannya dengan isu data security. Silakan nanti baca ISO kaitannya dengan data security, dan di M-Book tadi juga ada nomor 4 itu kaitannya dengan bagaimana memanage sekuritas data. Ini isu tentang data governance secara menyeluruh, tentang bagaimana melakukan tata kelola data itu termasuk isu itu. Ya, karena yang diobrak-abrik kan itunya Mas, ya bukan yang lain-lain. Kalau sistemnya kan bagaimana sistem itu memberikan interface ya, mengantarmukai orang supaya bisa menggunakan, dan mengantarmukai orang untuk bisa dilayani, mengantarmukai orang untuk bisa melakukan transaksi, mengantarmukai orang untuk bisa kemudian melihat informasinya gitu ya, untuk bisa dimanfaatkan dia untuk mengambil keputusan. Kan itu sebenarnya kalau sistemnya. Sistem itu biasanya ada user interface ya, kemudian ada sistem yang kaitannya dengan bagaimana memprosesnya, ada sistem yang kaitannya dengan manajemen data, dan nanti datanya itu yang jadi problem. Gitu. Karena bisa diakses oleh para pihak yang tidak punya hak. Artinya gimana? Umpamanya komputer saya terbuka, orang masuk di ruangan saya, kan bisa akses data saya. Itu contohnya gampang ya, yang personal tuh ya. Yang lain kita punya login dan passwordnya dipakai orang, kan bisa ya. Atau login dan password kita tersimpan di satu device ya, dan kemudian device kita ya diakses orang atau diketahui orang ya, maka kemudian semua hal yang kaitannya dengan aspek itu dia bisa gunakan. Ini yang paling sederhana kan gitu-gitu ya. Ya, jadi disiplin kaitannya dengan hal yang paling mendasar, sampai kemudian yang sangat dakik, sulit untuk dijelaskan ya, karena memang menyangkut isu tentang aspek-aspek teknis kaitannya dengan security. Begitu kira-kira Mas Syati ya. Silakan Mbak Nabianka Amanda Satria.
Mohon izin, Pak. Saya ingin bertanya terkait dengan transformasi digital dan pengaruhnya terhadap bisnis tradisional di Indonesia, karena seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri masih banyak bisnis-bisnis yang menganut modal-modal tradisional, dan kemudian apakah dengan adanya transformasi digital ini akan mempengaruhi perspektif masyarakat terkait ketenagakerjaan, sehingga mereka berpikir bahwasannya dengan adanya transformasi digital dibandingkan dengan memberikan efisiensi dan efektivitas, malah akhirnya menimbulkan berbagai perspektif bahwasannya transformasi digital malah akan menggantikan manusia dengan robot-robot atau AI yang akan meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia sendiri. Oke. Jadi tahapan dari sebuah, nanti banyak sebenarnya ya, ini yang gampang aja yang kita gunakan di Loudon and Loudon menyatakan bahwa pemanfaatan sistem di dalam satu organisasi pada prinsipnya digunakan untuk upaya melakukan perubahan. Ya, jadi bagaimana kita melakukan perubahan dengan memanfaatkan digital technology, baik mengganti manual work menjadi sistem, ya, atau orang sering sebut sebagai automation, ya, atau mengganti bisnis proses yang ada itu dilakukan rasionalisasi, ya, atau streamlining lah terhadap satu bisnis proses yang biasanya 5 tahap bisa 3 tahap, gitu ya, sehingga dia lebih cepat. Namanya rationalization. Atau bisa melihat ulang lebih jauh terhadap bisnis proses yang ada. Dia melakukan bisnis proses reengineering, ya, melakukan perekayasaan ulang terhadap bisnis proses yang ada, sehingga atau mendesain ulang lah, redesign bisnis proses. Ya, maka kemudian ada bisnis proses lama, ada bisnis proses baru. Nah, sistem memungkinkan untuk itu. Atau memang nature dari bisnis yang kemudian diubah, yang totally berubah, ya, dengan berbagai kemampuan, ya, yang ada dari teknologi yang tersedia, ya. Tadi disebut robotik, ya, tadi disebut AI, ya, tadi disebut ada isu yang lain big data dan berbagai perkembangan teknologi advance yang lain, blockchain, ya, memungkinkan kemudian dulu proses bisnisnya seperti itu totally berubah. Nah, ini yang disebut dengan shift paradigm kalau Saudara Loudon menyebutnya. Nanti ada isu-isu yang lain kaitannya dengan digital transformation. Silakan, karena ini bagian dari tugas teman-teman untuk buat paper, ya, diungkap itu berbagai banyak itu isu tentang digital transformation ini. Nah, kemudian bagaimana itu penerapannya itu it depends on the leader di dalam atau manajemen di dalam organisasi itu, ya, karena ini kan di firm namanya, di perusahaan. Maka perusahaan bagaimana kebijakannya di dalam menerapkan sistem itu. Tadi itu balik lagi ke information strategic planning. Dia ingin manfaatkan sistemnya itu untuk kepentingan apa sih gitu. Maka kemudian dia akan manfaatkan itu sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya untuk kepentingan mencapai tujuan organisasi, ya. Bagaimana organisasinya itu be efektif, gitu ya. Kan tujuan dari sebuah organisasi kan itu tercapai tujuan dari organisasinya, dan sistem bisa digunakan untuk mencapai itu, ya, melalui ini, dan itu secara bertahap dipikirkan tahapannya seperti apa. Bagaimana isu tentang culture, ya, bagaimana terjadi internalisasi, ya, terhadap sistem, ya, dari anggota organisasi yang ada untuk bisa ini kita bicara firm, ya, tidak bicara negara, ya, kita bicara firm. Jadi di dalam firm tersebut tentu saja ketika itu di-employ, ya, berbagai aspek tentang itu, dia akan mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan resources yang mereka miliki, ya, terkait dengan SDM yang mereka miliki, bagaimana SDM yang ada itu kemudian bisa tetap di-maintain, dialihkan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih mendukung pada tujuan organisasi. Nah, kalau itu di dalam skala mikro, maka kemudian dalam skala nasional, dalam skala negara, memang perlu ada kebijakan-kebijakan, ya, yang bisa mendukung, ya, kira-kira, karena memang pemanfaatan robot, pemanfaatan AI, ya, pemanfaatan teknologi yang lain itu kan digunakan untuk memanusiakan manusia, ya. Kalau kita mendekati
perspektif information system dari Society 5.0 itu adalah membuat balance ya perkembangan ekonomi dengan bersamaan dengan itu dengan upaya untuk melihat bagaimana meletakkan humanity ya, meletakkan kemanusiaan, sensitivity terhadap isu-isu kemanusiaan ya. Jadi itu menjadi penting juga untuk diperhatikan. Saya kira demikian. Katakanlah di industri tertentu perlu robot. Apakah robotnya gantiin orang? Kan enggak. Robotnya meningkatkan produktivitas dari ini. Tapi orang yang biasanya di situ kemana? Ya itu yang perlu dipikirkan. Dia pada posisi apa yang kemudian bisa justru meningkatkan kompetensi dia. Meningkatkan upaya pembinaan, upaya peningkatan. Itu kan harus dipikirkan terus. Jadi tidak semata-mata justru SDM-nya di level buruh gitu ya, di level untuk diperah ya fungsi ketenaga kerjaannya untuk kepentingan organisasi kan.